Kita mau mulai ya live malam hari ini ya. Aku matiin komennya dulu, merapat ke Igoy ya. Jadi merapat ke Igoy, aku mau langsung aja. Jadi ini udah jam 8 lebih 12. Aku mau langsung aja mulai live malam hari ini. Aku mau bahas apa aja di live malam hari ini. Aku mau bahas tentang dramanya Trump. Jadi drama Trump terus ini. Drama Trump yang tadinya dari perang tarif, terus jadi perang Israel-Iran, terus kemudian sekarang apalagi nih ke depannya. Padahal perang berakhir, tapi kok harga minyaknya turun ya. Jadi fluktuasinya sangat luar biasa sekali. Oke. Kita start dari IHSG dulu. Hari ini IHSG turun 0,54%. Penurunannya bentuknya seperti ini. Jadi kemarin ada pantulan. Pantulannya sifatnya sementara banget karena PHP dari The Fed kan kemarin aku udah bilang ya. Bisa di PHP nih, bisa nggak di PHP? Bisa nih. Dari ini kemarin sentimen positif dari The Fed katanya, kata anak buahnya Powell, bisa nih kayaknya nurunin suku bunga di bulan Juli. Ternyata nggak jadi turun bulan Juli. Terus Powell bilang bahwa suku bunga bakalan mau diturunin kemungkinan di bulan September. Ya intinya sih Powell bilang bahwa dia mau ngeliat dulu efek dari perang tarif ini gimana. Dan itu yang bikin market turun hari ini. Terus jadi gimana dong? Ini marketnya bahaya nggak sih kalau kondisinya kayak gini? Kita lihat ya beberapa saham penggerak indeks hari ini. Salah satunya saham BBCA ya, BBCA yang merah cuman BBCA. Dengan volume transaksi merahnya kecil, tidak terlalu besar dan masih ketahan di support sakral 8475 seperti yang kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Support di angka 8475 dan ada satu lagi sebenarnya di 8300. Angka 8475 ini kita udah mention beberapa hari kemarin dan support ini lumayan kuat ya. Yang di tok-tok yang di YT, Igoy aku _official dan ada chartnya di situ. Terus kemudian saham BMRI hari ini juga turun lumayan sekitaran 2,89%, tapi turunnya tuh sebenarnya cuma nutup gap kemarin aja dan belum jebolin support 4770, masih di atas itu. Jadi sebenarnya masih cukup terkendali, bukan terkendali ya, sesuai dengan apa yang kita sudah antisipasi gitu ya. Nah, jadi kalau buat yang investing sih sebenarnya masih sama, santai aja gitu ya. Terus kalau yang buat trading ya tunggu aja di area support itu. Terus kemudian harga komoditas dari Indi dan beberapa saham yang lain, Indi Indonesian Stocks ya, Indi dan beberapa saham yang lain hari ini mengalami koreksi atau turun dan Indi juga breakdown. Tapi kalau diperhatikan banyak saham yang turunnya dengan volume transaksi yang kecil. Wah, ada apa nih? Dan artinya gimana? Kalau turunnya dengan volume kecil sebaiknya cow atau enggak? Nah, jadi teman-teman aku akan bahas lengkapnya di live malam hari ini. Dan aku mau bahas dulu tentang kondisi geopolitik dan drama Trump yang lucu banget ya. Yang dimana ini menjadi penyebab ketidakpastian di market yang membuat market bumpy belakangan ini. Terus peluangnya gimana? Apakah market turun beberapa hari ini menjadi peluang buat market, buat kita, atau justru menjadi tantangan untuk kita hati-hati jangan nangkap pisau jatuh. Oke. Nah, yang pertama aku mau cerita dulu soal kondisi geopolitik. Jadi perang 12 hari antara Iran dan Israel akhirnya berhenti sesaat ya. Jadi hopefully sih berhenti terus ya. Tapi kayaknya kalau kondisinya kayak gini kok on off terus gitu, perang tarif juga gitu. Kayak ada aja yang dimainin sama Trump gitu ya. Israel tuh udah mencabut status daruratnya dan Presiden Iran bilang ini tuh akhir dari perang yang dipaksakan ke rakyat Iran gitu. Nah, jadi update konflik Timur Tengah di mana perang Israel dan Iran dianggap udahan dulu nih. Trump itu sempat marah-marah, tapi sekarang mengaku dia yang berjasa, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan yang bikin mereka ribut-ribut ya Trump juga ya kayaknya ya gitu loh. Jadi yang menarik
Awalnya Trump itu kesel karena Iran dan Israel masih saling serang, padahal dia udah ngumumin perdamaian, jadi kayak ada lingkaran malaikatnya gitu. Dia bilang di medsos, di interview juga ngeklaim bahwa dia tuh sukses mendamaikan mereka. Aku kok ngeliat kok kayak jadi kayak settingan ya. Ada yang menarik gitu loh, dimana ada laporan dari Amerika dan Iran sendiri juga mengatakan ngebantah salah satu klaim Trump, di mana serangan udara Amerika tuh nggak benar-benar menghancurkan fasilitas nuklir Iran seperti yang Donald Trump bilang. Jadi intinya perang Israel Amerika berhenti sementara, tapi Trump yang ngaku berjasa ini ngeklaim soal dia sempat ngeklaim ngehancurin nuklir Iran itu sebenarnya banyak yang bilang kayaknya itu bohong-bohongan deh, kayaknya dia cuman bikin food aja. Tahu nggak sih food itu apa? Kalau orang-orang kripto tuh bilang food itu fear, uncertainty, and D-nya apa teman-teman? Oke, jadi bikin food di market ya. Jadi food, uncertainty, and doubt. Ya, doubt itu keraguan gitu. Jadi bikin banyak orang takut gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih? Apakah Trump ini sedang memainkan sesuatu? Apakah dia itu sebenarnya trading? Apakah dia lagi melakukan pump and dump? Tapi ada yang menarik di sini. Kaitannya dengan China. Jadi Trump itu belakangan mengizinkan China untuk beli minyak dari Iran. Nah, politiknya gimana sih sebenarnya? Strateginya Trump ini gimana? Kok Trump itu tiba-tiba bilang China boleh beli minyak dari Iran, padahal selama ini tuh Amerika ngasih sanksi keras kalau China beli minyak ke Iran. Nah, harga minyak tuh langsung anjlok 6%. Kenapa? Karena market itu takut. Market takut pasokan minyak itu jadi kebanyakan. Nah, tapi pejabat Amerika sendiri sebenarnya mereka juga bingung. Soalnya belum ada aturan resminya, dan Gedung Putih itu bilang sanksinya sebenarnya masih jalan. Ini Pak Pres jalan sendiri nih, Donald Trump jalan sendiri gitu. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Nah, kenapa Trump membolehkan China untuk beli minyak Iran? Trump tuh kemungkinan lagi main strategi politik. Dia tuh baru aja ngebantu ngedamain Iran Israel, terus ngasih lampu hijau ke China buat beli minyak Iran. Tujuannya bisa jadi apa? Dia mau membuka jalur negosiasi dagang baru bersama China, karena China adalah pembeli minyak Iran terbesar. Jadi bikin China seneng dulu. Padahal siapa sih yang mulai perang dagang? Dia juga gitu loh. Jadi kenapa dia menciptakan seluruh kekacauan ini, diperbaiki sendiri, dikacauin lagi, diperbaiki sendiri? Apakah dia lagi trading juga? Ya nggak tahu. Ada yang bilang gitu juga gitu ya. Terus tujuan kedua biar kawasan Timur Tengah lebih adem. Karena kalau minyak bisa jadi jalan normal, dunia bisa lebih tenang. Jadi ini semacam signal damai dari Trump ke kedua negara, baik Iran maupun China. Sebenarnya asal-usul sanksinya tuh gimana sih? Kok bisa ngasih sanksi ke China? Sanksi yang dimaksud dulunya adalah sanksi ekonomi dari Amerika ke Iran sebenarnya, yang udah lama berlaku. Isinya apa? Negara atau perusahaan tuh dilarang beli minyak dari Iran. Kalau maksa beli bisa kena hukuman ekonomi dari Amerika, misalnya diblokir aksesnya ke sistem keuangan Amerika, didenda dan sebagainya. Jadi selama ini China tuh beli minyak dari Iran. Iran tuh diam-diam karena takut kena sanksi. Tapi sekarang Trump ngomong boleh beli, yang bikin semua orang termasuk pejabat Amerika sendiri tuh terkaget-kaget. Emang dewa mabuk banget sih. Oke, terus sedikit update tentang tarif Trump yang sekarang jadi kekhawatiran banyak investor gede, termasuk the whale, baik di saham, di kripto ya. Tanggal 9 Juli itu kan tarif resiprokal berakhir. Nah, jadi Uni Eropa ini ngamuk. Jadi Uni Eropa itu ngancem bales dendam tarif barang-barang Amerika ke Amerika, termasuk pesawat Boeing. Nah, kalau Trump tetap maksain ngasih 10% tarif ekspor ke Eropa, ya jadi mereka bakalan ngancam ngebales gitu. Katanya sih kalau Amerika nggak adil, mereka akan ngebalesnya di sektor penting. Nah, terus deadline tarif Trump ini kan makin dekat ya. Negara-negara kayak Kanada, Jepang, Uni Eropa tuh lagi buru-buru menyelesaikan deal dagang sebelum batas waktu 9 Juli itu tadi. Nah, Uni Eropa ini mau ngikutin gaya dealnya Amerika dan UK.
Tapi kalau nggak berhasil malah justru bisa kena tarif 50%. Perkiraan aku dealnya bisa berhasil. Kenapa? Karena ngelihat polanya Trump yang nakutin dulu, terus setelah dibaikin, terus Trump tuh kayak bahasa Jawanya ya yowis lah gitu loh. Ya jadi mereka udah ngasih proposal yang lebih bagus dari sebelumnya, ya wes lah gitu loh. Jadi kayaknya sekarang saya udah mulai ngerti nih cara mainnya Trump itu gimana. Dia membuat orang-orang tuh takut dulu, satu kondisi yang bikin banyak orang takut. Abis itu kemudian ketika orang lain melakukan negosiasi, ya jadi contohnya kayak kemarin ya, bikin berita bom nuklir di Iran, padahal gak ada. Banyak yang bilang, Iran sendiri bilang gak ada tuh gitu. Itu kan cuman bikin satu ketakutan gitu ya. Jadi bikin shock beberapa pihak. Kayaknya dia mau tujuannya mau bikin deal dengan China juga. Jadi kayak Iran dan Israel ini kayak dipakai doang kayaknya ya, kalau aku ngelihat kayak gitu. Nah, kalau misalkan Uni Eropa ngebalas Amerika kayak yang aku bilang tadi, itu efeknya apa? Impactnya bisa ke barang rumah tangga. Mulai Senin, barang kayak mesin cuci, kulkas, dan oven di Amerika bakalan kena tarif baru. Bisa bikin barang sehari-hari itu naik buat warga Amerika. Nah, Kanada juga ngancem balas. Perdana Menteri Kanada ini ngancem naikin tarif ke baja dan aluminium dari Amerika. Karena Trump udah naikin tarif mereka ke 50%. Ini yang bikin market turun beberapa hari terakhir, di mana banyak investor gede mereka juga profit taking setelah banyak saham naik tinggi, termasuk saham perbankan naik tinggi. Pertanyaannya, apakah ini crash atau enggak? Buatku ini fluktuasi biasa. Loh, kok fluktuasinya dalam banget, sudah aku jelaskan di live beberapa hari kemarin. Karena naiknya juga kenceng banget. Big Bang naik 30% dalam hampir 3 bulan, nggak nyampe 3 bulan ya. Jadi dari April tanggal 8 deh sampai sekarang, sampai kemarin beberapa hari yang lalu itu nggak ada 3 bulan itu. Mungkin cuman sekitaran 2 bulanan aja gitu. Itu udah kencang banget Big Bang naik segitu. Oke, sentimen berikutnya yang dinanti-nanti market sebenarnya adalah pemotongan suku bunga. Nah, jadi awalnya tuh udah kabar baik dari Christopher Waller. Jadi katanya bulan Juli bakalan ada pemotongan suku bunga nih. Karena apa? Alasannya jika data tenaga kerja tuh terus melemah. Tapi hal itu dipatahkan oleh Jerome Powell. Nah, Jerome Powell bilang di pidatonya tadi malam ya, dibilang gak perlu buru-buru, harus tetap hati-hati. Alasannya kenapa sih sebenarnya Powell sampai Trump tuh ngamuk beneran? Ya kenapa? Karena Powell bilang, lah gara-gara lu sendiri nih Trump. Kenapa? Lu sih naikin tarif-tarif. Kalau misalkan lu nggak naikin tarif ya kita udah turunin suku bunga di bulan Juni. Gara-gara lu sih, lu bikin inflasi jadi naik. Terus di sisi yang sama lu bikin ekonomi itu lemah dan pengangguran tuh naik gitu loh. Kan ini jadi stagnasi ujung-ujungnya gitu loh. Nah, jadi dia mau nurunin suku bunga juga kayak makan buah si malakama. Nah, jadi sebel nih Trump nih menghujat Powell di sosmed truth-nya dia gitu. Dibilang bodoh, keras kepala dan sebagainya. Berlanjut terus lah, itu udah terjadi terus berkali-kali. 85% kemungkinan cut rate ada di 17 September. Jadi sebenarnya kalau udah ada kemungkinan seperti ini, sebenarnya ini jadi satu sentimen positif buat market. Meskipun Powell belum memberikan satu kepastian, ini satu sentimen positif. Dan dari pengalaman aku selama beberapa bulan terakhir ini melihat kondisi market, selalu aja kalau terjadi muncul berita yang jelek kayak gini, itu tuh bottom market. Oke, yang di TikTok yang dietnya ke Igoy aku _official. Follow IG aku biar cepet genep gopeceng ya. Dan aku punya beberapa IG lainnya dari EMTRADE_ID. Nanti di follow juga ya, itu buat saham Indonesia, buat saham US dan lain-lain aku kabarin nanti, kasih tahu nanti. Oke, aku mau kasih lihat chart apa tadi, jadi lupa. Oh, suku bunga ya. Oke, aku mau kasih lihat chart dimana kondisi market lagi turun banget, bottom banget ya. Pastinya kita ngelihat IHSG ya, yang mewakili pergerakan
keseluruhan market dan beberapa bulan terakhir ini IHSG-nya didorong kembali oleh saham-saham big banks, bukan oleh saham-saham konglo. Nah, jadi bisa kita pakai nih bottom marketnya, oke ya. Kita perhatikan bottom market waktu itu di 8 April. Nah, di 8 April ini adalah bottom di mana puncak fear itu terjadi. Dan ketika puncak fear ini terjadi, justru teman-teman yang investasi jangka panjang yang prinsip belinya di bawah, dan di bawah ini justru malah makin cuan ya. Jadi justru malah makin diuntungkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena justru mereka dapat yang terbaik. Terus aku mau kasih lihat fakta lagi. Ini fakta ketika Trump nakutin dunia. Aku mau kasih lihat fakta lagi. Di saham Tesla, semoga coretan aku masih belum dihapus di sini. Nah, ini masih kelihatan. Kalian lihat nggak sih ini Tesla pas dia jatuh kenceng di 5 Juni 2025. Ada aja dramanya Trump itu di 5 Juni ini Trump lagi berantem sama Elon Musk. Terus beberapa hari kemudian Elon Musk bilang, I'm so sorry, aku menyesal dengan apa yang aku sudah lakukan. Sahamnya naik. Apa yang dia lakukan sih sebenarnya? Kok kayak aneh banget gitu loh. Ya. Terus kita lihat sekarang harga minyak. Ketika Trump bikin gonjang-ganjing soal dia mau ngebom menyerang Iran dan sebagainya, itu harga minyak tuh masih di sini terus kemudian naik kenceng. Nah, terus tahu-tahu dia bilang, China, lo boleh beli ya dari Iran ya. Udah damai yuk, gencatan senjata yuk. Udah naik, udah tinggi, harga minyak jatuh, boom. Jadi teman-teman jangan pusing dengan apa yang terjadi di dunia ini yang kayaknya kok semua-muanya disetir sama Trump ya. Hebat sekali dia. Semua-muanya disetir sama Trump. Jadi yang kamu mesti perhatikan sebenarnya adalah gerakan dari chart ini, level psikologisnya tuh di mana, support yang paling kuatnya tuh di mana. Kalau aku ngelihat gerakan harga minyak ya, harga oil saat ini yang dia tiba-tiba dibanting jatuh, bantingnya tuh kencang banget, jatuh dekat supportnya sekitar 66 dan 67, 68an di sini ya, sini ini area supportnya. Yang di tok-tok yang dia boleh ke igoy aku @LME_official, di follow sekalian, dan juga follow igoynya EMTRADE_ID, nanti aku kapan-kapan nge-live-nya dari situ juga. Ya, jadi perhatikan di sini, ini tuh pas di supportnya. Jangan pakai perasaan takut, tapi perhatikan baik-baik apa yang terjadi saat ini. Nah, di M-Trade kita masih punya barang jangka menengah belum di review sell. Modelnya 236. Dan tadi kita diskusi mau sell nggak, perhatiin loh. Ini kalau yang di igoy mungkin agak-agak ketutupan dikit pin event kita. Nah, aku naikin dikit nih ya biar kelihatan ya teman-teman yang di tok-tok. Yang dia ke igoy aku @LME_official. @LME_official. Teman-teman kesini perhatikan, ini turunnya tuh volumenya kecil. Kemarin naik volumenya tinggi, berarti ini yang buang barang juga masih sedikit, baru sedikit. Dia bisa turun sampai ke berapa? Kuatkan mentalmu. Koreksi atau penurunan inilah yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh trader jangka pendek. Ya, dia bisa turun sampai ke level berapa? Bisa ke 302. Nah, pertanyaannya, M-Trade kenapa nggak review sell di tanggal 23 Juni? Jawabannya simpel, sederhana, karena M-Trade punya modalnya murah banget di 236, 234-an, sekitar area itu. Jadi kalau dapat barang di angka semurah itu belum tentu kita dikasih lagi barang di situ. Jadi kita masih ngehold untuk jangka menengah. Sementara untuk yang jangka pendeknya kita lagi nunggu nih. Kita ini tadi turun sehari. Nah, ini kita lihat, wah ini cakep nih. Tunggu lagi koreksinya atau turun lagi sekitar 298. Nah, kalau turunnya volumenya kecil kayak gini, ini masih bisa ditunggu. Ini sebenarnya turunnya masih normal correction. Artinya sebenarnya the whale atau big money-nya itu sebenarnya mereka belum distribusi. Understand sampai di sini, ini adalah ilmu yang sangat penting sekali, dan kalau kamu mau belajar ini secara gratis bisa belajar di M-Trade Start tanggal berapa ya? 5 Juli jam 10 pagi.
DM aku EMTRADE START ini untuk pemula ya. Jadi untuk pemula, belajar trading untuk pemula. Sedangkan yang mau belajar investasi saham untuk menguatkan mental dan iman kamu ketika marketnya lagi turun-turun, kamu bisa belajar di MVestart, gratis juga. DM aku EMVESTART. Nanti kamu akan dapat linknya baik untuk MVestart maupun MTradeStart. Ilmunya beda banget meskipun instrumennya sama. Dan MVestart ini kapan hari pernah bikin webinar khusus, Mvest pernah bikin webinar khusus dengan US Stocks kita yaitu Super Trader ID, pakai ilmunya Mvest buat investing jangka panjang buat di US Stocks. Ternyata it works banget gitu, dan beberapa sahamnya ya oke punya ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk saham yang lainnya teman-teman, yang di tok-tok, yang di IT. Langsung aja ke Igoy yuk ya, jadi biar kamu nggak penasaran, langsung aja ke Igoy. Nah sekarang mari kita lihat untuk saham Medco Energy International. Nah pas di puncak di 23 Juni ini kita bilang jangan beli, waktu itu adalah kondisi beritanya Amerika menyerang Iran, jadi sempat naik tinggi harga minyaknya tanggal 23 Juni. Yuk mari kita lihat harga minyak pada tanggal 23 Juni yuk. 23 Juni sempat naik tinggi, terus kemudian abis itu turun. Nah jadi turunnya ini karena sempat naik tinggi waktu itu harga minyak, terus kemudian turun karena apa? Karena Amerika bilang gencatan senjata gitu ya, terus nggak jadi gencatan senjata, saling serang lagi gitu kan ya. Kan mereka nggak ngerti dramanya Trump gimana, masih bingung-bingung aja. Iran dan Israel tuh kasihan itu, mereka diadu kayak gitu. Jadi awalnya mau perang-perang, terus kemudian gencatan senjata, terus mereka bingung sendiri, masih saling bete. Terus Trump muncul lagi seperti seorang pahlawan bilang, "Udah lu jangan berantem, akur aja. Nah pada saat itulah ini harga minyak turun dan juga China boleh beli gitu ya. Perhatikan teman-teman, ada bedanya sedikit antara Medco dengan ENRG, di mana ENRG itu ada tanda akumulasi, sedangkan Medco di sini distribusi ya. Jadi ada tanda distribusi di sini merah tinggi. Nah, meskipun demikian Medco juga kita tunggu retracement-nya atau turun koreksinya di level 1200 1205 atau yang lebih ngirit lagi, pelit lagi di level 1165. Nah, jadi kalau dia turun ke 1165 dan candle-nya cakep, justru kita M-Trade bakalan lihatin. Terus kemudian saham minyak-minyakan lagi nih, Mbak Elsa ya, jadi beberapa hari kemarin sempat retrace bentuknya cup handle, tapi kita just wait and see di M-Trade, nggak terburu-buru untuk masuk ke sini. Dan perhatikan di sini ini juga dia lagi retrace dan kita nunggu dia turun. Nah meskipun demikian ada beberapa juga saham di M-Trade yang kita sudah nunggu atau antri di retracement, ternyata jebol juga nih, breakdown. Ini yang seperti aku bahas tadi pagi. Ini contohnya ada saham Indika Energi. Saham Indika Energi ini sebenarnya kita juga udah nawar-nawar ya belinya ya, intinya sih udah di area yang sesuai dengan analisis gitu. Tapi hari ini breakdown, meskipun breakdownnya dengan volume transaksi yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah jadi untuk sementara Indi ini kita batasin dulu, batasi resiko dulu. Nah nanti kalau misalkan si Indinya ini dia ada pantulan lagi dan patternnya bagus, kita akan wait and see, kita akan watch lagi. Terus kemudian ada juga beberapa saham yang sebenarnya dia tuh turunnya dengan volume transaksi kecil. Perhatikan 2-3 hari ini Harum itu juga turun dengan volume transaksi kecil. Turun dengan volume transaksi kecil artinya sebenarnya the whale itu belum buang barang ya, jadi belum buang barang. Dan perhatikan PTBA di sini. Ilmu ini dipelajari di webinar M-Trade basicnya untuk pemula. Tanggal 5 Juli teman-teman bisa belajar di M-Trade Start dengan DM saya M-Trade Start. Teman-teman yang ada di tok-tok yang di YT, kalau mau lihat chartnya bisa ke Igoy saya @ellenmay_official, dan saya mau bahas saham PTBA. Aku mau kasih guidance sedikit, nanti aku mau bahas apa lagi setelah bahas saham PTBA. Aku mau bahas tentang sentimen dari Danantara dan juga dari Danantara investasi di mana aja, dan juga beberapa kebijakan baru dari IDX, Terus ada dividen.
dari Bluebird. Oke. Oh sorry, ngantuk. Yuk, ngantuk tapi tetap semangat dong. Langsung aja ke IG aku @ellenme_official. PTBA hari ini turunnya juga dengan volume transaksi kecil, dan PTBA ini turunnya kemarin jatuhnya karena dia habis come debt, habis bagi dividen, so sangat normal sekali, dan kita masih menunggu juga dia koreksi atau turun di 2250 sampai 2290. Biarin aja deh, biarin turun dulu ya. Belum tentu dikasih sampai 2290, tapi M-Trade watch saham ini. Jadi ada beberapa watchlist yang kita share, ada beberapa watchlist yang kita nggak share ya. Jadi terus kemudian ada beberapa saham lagi, contohnya nih ya, BRMS ini masih turun ini. Gimana nih? Pas banget di supportnya 386, dapatnya dari low tanggal 3 Juni. Dan volume transaksinya juga kecil, sama volume transaksinya masih imut-imut, kecil-kecil. Terus Toba ini kita justru tungguin dia, retrace terus ya, muter terus. Toba ini justru kita tungguin dia turunnya ya. Di M-Trade ini dia kemarin sempat kasih cuan sekitaran 50-60%an kalau aku enggak salah ingat ya. Jadi kalau enggak salah ingat. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini aku mau benerin chartnya sedikit nih ya, mau update sedikit chartnya. Turun di 700 atau di 640 itu adalah retracementnya yang menarik buat Toba, dan secara chart juga masih konvergen itu artinya masih oke. Kenapa? Karena turunnya lebih kecil daripada naiknya. Jadi saya ingin mengambil satu kesimpulan buat teman-teman semuanya, bahwa hari ini itu banyak sekali saham-saham yang turun, tapi turunnya tuh dengan volume transaksi yang sangat kecil sekali. Sehingga kalau turun dengan volume transaksi yang kecil, indikasinya yang jualan itu sebenarnya retail atau whale-nya cuma jualan dikit doang. Jadi whale itu atau investor-investor gede, paus-pausnya itu belum jual banyak gitu ya. Dan kalau kita perhatiin juga untuk saham-saham for big banks, meskipun BCA dan BMRI merah, tapi nggak jebol supportnya, nggak turun di bawah supportnya. Hari ini asing ada net sell 1,01 triliun di pasar reguler, dan saham-saham yang dijual oleh asing ada BCA net sell 503 miliar, BRI 385 miliar, PGEO 58,3 miliar, ADRO 32,3 miliar, dan SSIA 24,9 miliar. Aku pengen ngebahas dulu untuk saham-saham yang bakalan kemungkinan diinvest oleh Danantara, emiten yang bakalan diinvest Danantara. Sekalian ngebahas teknikalnya, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke IG aku @ellenme_official, dan ya, dan bisa lihat dan follow IG @mtrade_id. Sorry, ada distracted sedikit. Oke, jadi Danantara ini kasih satu gebrakan baru dari Danantara. Mereka ngelirik industri hiburan, ya, industri kreatif, K-pop, perfilman, dan media Korea Selatan. Kalau dilihat sih, ini sebenarnya industri yang cukup menarik ya. Jadi Danantara tuh bukan cuma mau nyari cuan dari sana, tapi katanya tuh pengen tahu gimana Korea tuh bisa bangun K-wave-nya dan terus ngedorong budaya Indonesia supaya bisa dikenal dunia. Terus targetnya adalah bikin iWave supaya bisa ngikutin Korea. iWave seperti halnya dari K-Wave yang kontribusinya bisa besar ke pendapatan negara. Kalau kalian tahu ya, sebenarnya ya, di Indonesia itu ada music group ya. Jadi di Indonesia di bawah naungan label 88 Rising ya. Itu ada satu girl band, Nona ya. Jadi banyak orang-orang Indonesia juga di bawah label 88 Rising ini. Ini kalau aku nggak salah ingat itu dari grup Jarum, dan dia cukup berhasil di US ya. Jadi cukup berhasil di US. Untuk 88 Rising-nya ini di girl band Nona, contohnya isinya tuh ada siapa ya kalau nggak salah, anggotanya ada Christy, Esther, Baila, Shafsa. Dan kayaknya Danantara kepengen supaya Indonesia makin banyak ya
industri kreatif di bidang iPop, mungkin nanti mau bikin iPop gitu ya. Jadi aku nggak tahu. Semoga hasilnya juga bagus gitu. Pendapatannya untuk industri dari K-Wave ini, industri musik Korea itu 105,9 triliun rupiah di 2022 ya. Jadi lumayan gede. Di 2024 untuk ekspor kosmetik K-beauty-nya sendiri 166,2 triliun. Terus kerjasama Danantara dan Korea Selatan tuh gak cuma hiburan, ada di smart manufacturing, pabrik robotik AI, energi terbarukan, dan hilirisasi petrokimia, value chain untuk energi, untuk di Indonesia sendiri. Perhatikan saham-saham ini yang di tok-tok, yang di IT langsung ke IG aku, @ellenmei_official. Ada beberapa emiten terbaru yang potensial disuntik dan udah disuntik oleh Danantara. GIA disuntik 6,65 triliun oleh Danantara dan tujuannya buat meningkatkan operasional dan layanan Garuda, perawatan, perbaikan, overhaul pesawat ya. Tapi kayaknya CEO-nya CEO Lion Air ex Lion Air kayaknya ya, correct me if I wrong. Jadi Garuda, saham Garuda Indonesia ya ini per tanggal 25 Juni 2025 ini tadi ada kenaikan 10%, tapi cuman garis gini doang. Oke, terus perhatikan aku mau meng-highlight dia ada kenaikan volume itu dari akhir Mei. Dari akhir Mei. Jadi dari sini 20 Mei terus di tanggal 26 Mei ya. Jadi ini kayaknya mungkin udah ada yang nyolong start dulu atau gimana, saya nggak tahu, tapi ini udah ada kenaikan volume transaksi, likuiditasnya meningkat. Apakah udah bisa di buy atau belum? Kita masih wait and see. Ya, jadi kita masih wait and see. Ini bukan satu rekomendasi beli ya, bukan rekomendasi beli jual. Oke, Bulog katanya akan IPO ya, nggak tahu nanti. Aku belum tahu malah itu infonya. Oke, coba kita lihat di sini. Ini BKSL. Sekarang kita ke BKSL. Nah, ada wacana proyek PLTS. BKSL ini bakalan menyediakan lahan memanfaatkan land bank seluas lebih dari 14.000 hektar, tapi masih belum terkonfirmasi. Beberapa hari belakangan ini volume transaksi dari BKSL juga naik dari tanggal 11 dan 12 Juni. 11 dan 12 Juni ya. Ini volume transaksinya udah naik di sini. Oke, jadi ini apa yang mesti kita lakukan? Wait and see dulu ya teman-teman ya. Mesti wait and see dulu. Intinya sih dua saham ini mulai saya perhatikan karena volumenya udah mulai meningkat, tapi belum masuk area buy. Oke, IAA masuk FCA, Garuda masuk FCA. Ya, jadi ini masuk FCA, wait and see dulu ya. Terus kemudian PGEO, ini ada target ekspansi kapasitas energi hijau sampai 3 gigawatt. Jadi ini yang potensi bakalan kecipratan investasi dari Danantara juga. Patternnya dia masih ketahan support sekitaran 1.300-an untuk PGEO ini. Nah, dia ada potensi ngebentuk head and shoulders kayak gini. Jadi kita masih trading jangka pendek aja untuk PGEO. Kemarin udah sempat bungkus cuan lumayan, sempat ngasih berapa puluh persen, lumayan juga sih. Kita trading aja di sini. Terus TPIA ada MOU 13 triliun bareng Danantara buat ngebangun pabrik bahan baku industri. Chartnya masih sideways, wait and see juga. Terus ada Antam yang dia bakalan ikut proyek gede, yaitu proyek Titan.
145,43 triliun, dan Dragon 96 triliun. Wait and see juga masih bisa turun sampai sekitaran 26-an, 26-30-an. Oke, terus kemudian Bank Dunia tuh bilang katanya Danantara tuh kalau misalkan berhasil bakalan bagus, tapi kalau nggak berhasil ini bakalan menimbulkan resiko fiskal. Jadi beban fiskal bisa naik kalau Danantara investasinya berkinerja buruk gitu ya. Jadi agak-agak beresiko juga sebenarnya. Pendapatan negara jangka pendek tuh bisa menurun karena dividen BUMN dialihkan ke Danantara, dan defisit fiskal bisa naik 0,2% dari PDB. Nah, World Bank tuh juga menyebutkan transparansi dan accountability Danantara itu juga perlu banget ya buat kredibilitinya Danantara, karena kalau enggak bisa menimbulkan masalah lain seperti hak monopoli Danantara berdasarkan Undang-Undang BUMN baru, itu bisa mengganggu persaingan yang sehat. Kemudian konsolidasi BUMN itu bisa berisiko menakuti investor swasta, meskipun sebelumnya udah pernah dibilang nggak akan menjadi musuh atau menakuti sektor private gitu ya. Terus kemudian utang BUMN juga yang dijamin negara itu bisa jadi bom waktu fiskal, katanya sih kayak gitu. Jadi solusinya Bank Dunia menyarankan untuk Danantara itu wajib patuh pada standar global seperti prinsip Santiago, Sovereign Wealth Fund Governance, dan juga panduan OECD untuk tata kelola BUMN. Intinya naga-naga cacing-cacing. Oke, jadi balik lagi ke Garuda dikit ya. Tiba-tiba aku teringat ya, Garuda ini dia sempat masuk FCA itu karena memenuhi kriteria 5, yakni memiliki ekuitas negatif. Kriteria 5 FCA, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangannya yang terakhir. Oke, terus pemerintah bakalan mengenakan pajak untuk pedagang online. Impactnya ke GoTo gimana? Yang jelas GoTo sekarang trennya lagi turun banget, jadi avoid dulu. Nah, dari IDX ada 5 rencana aturan kebijakan baru dari IDX. Yang pertama, kabarnya jam perdagangannya bakalan lebih panjang, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, nambah 1 jam di awal perdagangan, dan nambah 1 jam di akhir perdagangan gitu. Terus kemudian kode broker itu bakalan dibuka lagi, tapi parsial tuh artinya mungkin jam pas istirahat siang, buat mungkin ngetes dulu kali ya. Tapi sebenarnya dulu ditutup tuh karena mencegah herding behavior, alias ikut-ikutan beli karena lihat broker besar masuk. Sebenarnya menurutku herding ya udah sekarang juga herding, daripada herding di drive sama BD yang pom-pom, mendingan herding ngikutin asing. Herding ngikutin asing mah lebih benar kali ya. Karena sebenarnya analisis yang kita lakukan, termasuk analisis yang saya lakukan, itu kan analisis supply and demand. Nah, supply and demand yang gede itu kan dilakukan oleh asing. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi aku sendiri tidak melihat kode broker ketika bertransaksi, tapi aku ngelihat volume di chart itu juga kan siapa pelakunya yang bisa bikin chart volumenya tinggi, kalau ngeguyur volume tinggi atau kalau beli volumenya tinggi, itu kan asing juga gitu. Nah, jadi menurutku sebenarnya kalau bisa sih buka aja. Terus lot saham bisa diubah jadi 1 lembar aja. Impactnya gimana? Dulu 500, sekarang 100, terus jadi 1. Makin banyak saham gorengan yang lewat di market. Karena yang beli bisa jadi kayak, ya memang sih makin terjangkau. Itu nambahin volume transaksi perdagangan, tapi menurutku kalau menambah value perdagangan kayaknya enggak deh. Makin banyak saham-saham yang lewat di running trade tuh kayak saham yang ya gitu deh. Oke, karena makin banyak orang bisa bertransaksi, yang dibeli malah saham makin kecil-kecil. Mungkin tujuannya supaya makin rame ya, cuman ya anyway. Ada plus minusnya. Terus yang keempat dari IDX, ada insentif buat obligasi berkelanjutan. Jadi IDX ingin mendorong penerbitan sustainability bond, alias obligasi yang mendukung proyek ramah lingkungan. Jadi lewat insentif ini perusahaan bisa lebih semangat menerbitkan
instrumen hijau dan investor juga makin mudah akses peluang green investing. Terus yang kelima, ARB diperketat dari IDX ya. Trading halt itu bakalan diatur ulang ya. Jadi ARB-nya kalau sebelum April 2025 tuh 35%-an, 25%, 20%-an. Sekarang sesudah itu April kemarin jadi 15%-an. Nah, batas ARB di semua harga tuh akan disetarakan. Nah, terus trading halt juga, kalau trading halt malah dilebarin. Trading halt itu ngehentiin market secara keseluruhan. Kalau ARB itu ngehentiin perdagangan saham secara satu saham itu aja. Ya, terus dari Bluebird itu bakalan bagi dividen sekitar 51,3 laba bersih tahun 2024 dibandingin harga saham hari ini yieldnya sekitaran 6,3%. Kita mau lihat saham Bluebird gimana kabarnya. Salah. Bluebird habis breakout lagi, kayaknya bakalan sideways dulu. Aku di Bluebird kalau misalkan ada peluang trading aja, enggak investing, dan ini bukan satu ajakan beli jual, lagi nge-watch aja. Oke, kesimpulan dari market hari ini, aku mau nyalain komen. Kesimpulan dari market hari ini marketnya banyak yang turun, terutama saham-saham komoditi turun, itu dengan volume transaksi kecil. Per hari ini tekanan di market itu sebenarnya sudah mulai berkurang. Tekanan jual sudah mulai berkurang. Cuman kalau misalkan besok Trump menggila lagi, ya bisa breakdown gitu. Jadi kalau per hari ini sebenarnya investor besar itu udah nggak terlalu banyak jual-jual di banyak saham. Meskipun untuk beberapa saham tadi kayak saham Big Banks itu ada yang net sell ya. Jadi menurutku wait and see dulu aja teman-teman ya. Jangan termakan fear and greed dari permainannya Trump. Mesti belajar grafik, belajar chart, belajar metode super trader harus dikuatin banget. Untuk yang masih pemula belajarnya di M3 Start, just DM aku aja M3 Start, itu belajar untuk pemula di tanggal 5 Juli 2025. Antam udah dibahas tadi. Terus kemudian ada yang nanya ESA dan BBTN. Oke, udah lebih sehat abis ketemu Ade Rai. Udah lebih sehat abis makan tepatnya. ESA juga sama, turunnya masih dengan volume transaksi kecil. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kenapa ESA turun. Semua turun hari ini, tapi volume transaksinya nggak terlalu besar gitu loh. Jadi batasnya di bawah 565 ya. Oke, terus kemudian market jualan duit parkir di CDIA katanya. Oh ya, ya bisa jadi sih CDIA bakalan bisa naik sih, tapi parkirnya kayaknya nggak di CDIA deh, belum tentu di CDIA. Mereka just wait and see dulu. Terus ini BBYB juga sama, belum breakdown dari 206 support terakhirnya. Jadi kita masih wait and see dulu ya. Jadi nggak lebih jelek kondisinya dibandingkan 2 hari yang lalu. BBRI juga sama, masih ketahan supportnya di 37-an. Jadi sebenarnya kondisi hari ini tidak lebih buruk daripada 2 hari yang lalu kok. Dan turunnya juga dengan volume transaksi kecil. MBMA juga masih ketahan support 368, turun juga dengan transaksi kecil. Oke, BBRI sudah aku bahas, Kojiabin. Ayah, kalian kalau request saham sekarang pakai nulisnya panjang kali lebar. Oke, Danantara udah dibahas tadi. Hidung gede, ada yang namanya hidung gede. Raja breakdown. Cuman ini volumenya kok nggak ada ya. Nah, ini volumenya juga kecil sih. Jadi tadi kita wait and see dulu. Oke, terus MIDI, ada yang nanya MIDI, masih sideways juga, tapi aku nggak masuk MIDI ya. Ini ada tanda distribusi di 13 Juni. Bumbung, sama turunnya volumenya ya segini-segini aja sih, masih wait and see sih. Bumbung aku tarik support.
supportnya di 113 udah breakdown dikit tapi volumenya kecil. Petro, Gosco, yuk kita lihat Petro, Gosco. Aku lihat aja nih orang-orang yang nanya di komen. 2440 supportnya. Oke ya, AADI head and shoulders bro sis, AADI head and shoulders, tapi masih ketahan support, masih ketahan support ya. Jadi kalau head and shoulders ini buat investor, buat dividen investor ini cakep nih. Terus Akra breakdown sih, wait and see dulu ya. Oke, BNGA, SIMP yang di tok yang detail lihat IGOI dulu aja. BNGA wait and see dulu. SIMP juga agak ketinggian dikit, malah di resistance dia. PESAP ini juga kalau aku lihat dia normal retracement udah dikasih tahu tadi ya. Jadi yang belajar investing, yang mau investing harus belajar dulu di Investart tanggal 28 Juni ya. Jadi DM aku Investart. BBTN, ada yang nanya BBTN, basically semuanya sama hari ini. Turunnya dengan volume transaksi kecil. Nggak ada sentimen yang gimana-gimana. Ini big money, the whale-nya lagi wait and see dulu. Mereka juga nggak ngeguyur hari ini. Itu yang aku pengen sampaikan hari ini. Teman-teman benar-benar harus memahami siklus dengan metode super trader, bukan cuma sekedar teknikal. Maksudnya gini, semua sama-sama pakai support resistance, sama-sama pakai pattern, tapi sama-sama pakai candle. Tapi dengan metode super trader kamu mengerti posisi cycle itu sekarang lagi di posisi di mana kita dalam sebuah cycle. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Dan oh ya, kelupaan satu hal penting, kita lagi buka program MT atau Management Trainee untuk coach saham Indonesia ya. Jadi Indo Stocks Coach. Kalau US dan kripto gimana ya, sama sih sebenarnya. Ada program MT itu untuk semua coach, tapi dikhususkan sekarang untuk Indo Stocks. Dan kita juga cari coach untuk US dan juga crypto stocks yang udah lebih berpengalaman. Sedangkan untuk Indo Stocks kita ada program MT. MT untuk US dan crypto boleh nggak? Boleh, tetap diajarinya dari Indo Stocks dulu. Cara joinnya gimana? Just DM aku aja MT. Program MT ini untuk yang baru lulus kuliah atau lulus SMK. Lulus SMK bisa SMK akuntansi. Sebarkan informasi ini ke teman-temanmu, dan info selengkapnya aku akan bump di story IGOI aku besok ya. Thank you so much. Saya Ellen May dan salam profit, dan saya akan terus keep hiring untuk coach MT, untuk talent pool, untuk memberikan manfaat buat banyak orang belajar investasi dan trading dengan lebih efektif. Good night. Crude oil dan Brent udah hijau, kenapa Medco masih longsor? Ya, itu udah dibahas di awal tadi. Oke ya? Thank you. TYSM, thank you so much Miss AM. Hapcu, what is Hapcu? Hapcu. Terima kasih, bye.